keluar untuk pergi cari-cari informasi di kawan-kawan lain yang sudah melaksanakan itu. Begitu. Jangan yang saya bilang datang sekolah itu karena begitu kuat doanya. Mulai dari datang apel habis, atau kadang-kadang sudah ikut apel juga, guru yang lain senior bikin apel, kepala sekolah sampai di ruangannya dan mulai berdoa. Nanti dia cepat-cepat amin karena sudah balik pulang. Amin. Itu baik juga. Tapi kalau dia hari begitu, sampai Tuhan bilang, itu ya doa. Lu doa terus sampai kerjaan. Dari saya minta tolong 2024 ini kita coba lihat ada yang bagus, ada yang sudah bagus jalan. Coba pergi belajar di sana, terus panggil guru ini kalau mau komen jalan ini kita harus lakukan seperti ini. Nah, kemudian kita hampir semua sekolah ya sudah IHT, workshop tentang IKN. Terima kasih. Ada juga yang kita lakukan di dinas. Juga kita harus lakukan secara terus-menerus, kasih panas ini IKN ini di sekolah-sekolah, termasuk dengan saya sudah bilang di pembukaannya, ini World Bank kan mau datang, mau lihat pelaksanaan gasing di sekolah kita. Saya minta 1-2 jam pelajaran itu mulai Senin dikasih panas kembali dia punya mesin. Kan guru-guru ada kan? Bahkan di sekolah-sekolah tertentu semua guru tahu gasing. Iya. Atau 1-2 orang guru saja? Semua. Nah, memang mereka minta 10, jadi kita kasih 5 SMP, 5 SD. Tapi dia di luar kemungkinan, makanya ini kita mau lihat selain 10 ini di sekolah mana. Nah itu kita tunjuk salah-salah, pergi di sana juga anak-anak juga kita negasi sudah pernah apa? Sudah selesai. Padahal World Bank itu datang, lihat kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan itu karena itu program bagus, maka dia akan memberikan bantuan pada jenjang berikutnya. Kita latih itu kan level bawah. Nah nanti ada level menengahnya, level atas. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, kita omong sungguh-sungguh. Kita biasa itu omong habis, sini keluar lupa semua. Jadi tolong itu sungguh-sungguh. Kemudian ini kita lihat beberapa data ya di IKN kita. Ini 79% SD dari 159 SD ada 126 yang sudah melaksanakan workshop pembuatan IKN. Berarti masih ada yang belum. Ya. Nah ini teman-teman semua, kadang-kadang saya mau kasih tahu, kadang-kadang IKN ini jangan kalau kepala dinas datang, soalnya perlu. Bukan pada jenis pinjam, karena kan dia mau kosong di sana. Buka habis, soalnya perlu. Artinya kalau memang ada waktu boleh, tapi kalau soalnya ada waktu, yang penting ini kan kawan-kawan pengawas terus ada yang dari SMP 2 Pak sama Yosi, nah itu yang paham ini Pak, itu yang penting. Kepala dinas tidak perlu. Kalau kepala dinas pergi, bukan mesti siap ini dan begini lagi. Ada yang sering besar untuk bikin apa yang untuk bikin apa bikin gas, sebenarnya perlu. Itu yang saya mau tegaskan bahwa kawan-kawan bikin workshop ini tidak perlu uang untuk kepala dinas, Pak Kadit, dari Korwas, dari pengawas, tidak perlu. Kalau dianggarkan terima kasih, tapi kalau tidak, yang penting bos datang kasih undangan itu kasih tahu memang. Pasti kita pergi. Tidak ada bilang karena ada uang pergi, tidak ada uang tidak pergi, tidak. Bapak ini kita karena siswa sedikit, kita tidak bisa anggarkan untuk bapak mereka kita anggarkan untuk guru-guru punya makan saja. Jadi bapak pergi kita tidak akan kasih
khusus beta pernah tunjuk Bapak Ibu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu ada terus kasih pas di atas oke. Iya. Jadi coba diprogramkan ini. Jangan takut dulu ini nanti Pak dulu kita mau bangga. Sudah. Kasih tahu. Begitu jadi aku rasa itu maksa. Ada ini SMP dari 62 sudah ini SMP satu cerita. Makanya di tahun 2024 ini kita perlu ada IHT untuk penguatan IKN. Catatan tengahnya itu bukan catatan ini, jangan pikir uang dulu. Jangan pikir uang. Tapi catatan tengah berikut, karena siswanya misalnya 60 orang seperti kuasa sana, mau bikin IKN bagaimana? Ini contoh. Bisa kita harapkan di tahun 2023 hasilnya lebih bagus di tahun 2022, tapi belum ada hasilnya. Biasa bulan berapa? Maret kan? Mudah-mudahan itu gimana terus kita punya hasil lebih bagus. Tapi kita terus berupaya di tahun 2023 apapun hasilnya, tapi di tahun 2024 kita akan berupaya supaya asesmen nasional untuk literasi, numerasi dan satu lagi karakter, supaya karakternya bagus ya. Nah kemudian teman-teman semua, pemanfaatan rapor pendidikan dalam penyusunan NKT tahun 2024 ini kita sudah lakukan, dan itu memang kerja awal. Ini setiap segala sesuatu yang awalnya itu pasti setengah mati. Ya, apa saja, termasuk dengan penantian baru yang awal itu pasti malu-malu. Tapi setelah beberapa hari seperti saya di Aston itu, kita pikir mau malu-malu karena baru toh. Jadi iya, suasana baru, jadi begitu gimana sedikit lah. Coba kosong ke Pak siapa ini? Pak Kepala Sekolah di Liwan, Pak Tokan. Sekali-sekali bawa metode di Aston kok lihat, nanti itu ada suasana yang beda. Seperti yang kita rasakan sekarang. Oke, jadi ini kita sudah memanfaatkan rapor pendidikan untuk menyusun kita punya DPA dinas. Itu kita sudah menggunakan rapor pendidikan, makanya hari ini salah satu program yang kita lakukan. Terus kemudian kawan-kawan sekolah juga berdasarkan rapor pendidikan, terus bikin RKT dan RKS. Ini kita sudah lakukan ya. Di tahun 2024 kita sudah lakukan berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023. Nah ini yang kita harus lakukan, analisis baik-baik rapor pendidikan sekolah kita masing-masing, terus kita bikin rumusan program, rumusan kegiatan, kemudian uang, ya. Ada untuk PMM ini 86% seperti yang tadi telah memanfaatkan PMM dibandingkan sebelumnya hanya 1,96. Memang baru tuh, jadi kadang-kadang buka itu baru kita tidak mau buka. Tapi karena kita sudah lihat, kita buka dan ada hal bagus di sana, kita malah tiap hari mau rajin buka terus PMM. Tapi kemudian dibikin setelah menonton filmnya atau videonya, kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ya, ini sudah diulang.
Nah ini gasing, ya, gasing yang saya bilang tadi tolong dikasih panas, biasanya dikasih panas kembali, ingatkan kembali. Nah nanti Bang Dunia datang, itu mereka bisa lihat. Dan ada satu Bang Dunia yang lulusan di SMP 8 itu, dia bikin soal sendiri dan minta siswa lihat. Dia bikin soal sendiri. Ada yang jebak. Ini ada 1257 guru, berarti hampir semua guru ya, kecuali kalau yang sakit. Ini guru SD itu sudah ikut gasing, jadi ada yang ikut 30 orang, terus dari 30 orang itu kita turunkan sampai ke bawah. Nah, perlu ada pengimbasan. Kalau menurut saya pengimbasan itu kita sudah lakukan. Tinggal bagaimana pemanasan kembali. Kita siap. Dia turun itu di 6 kabupaten termasuk salah satu di Kota Kupang, Januari sampai Maret. Akhirnya kurang tahu kita dapat jadwal apa, tapi kita pulang dari sini Senin, apel habis, suruh kawan-kawan atau kawan-kawan guru pulang lagi. Bisa tak? Ya. Oke. Nah kemudian integrasi APKAS dengan aplikasi SPD ini kita sudah lakukan tahun 2024 dan 100%. Dan yang berikut saya prihatin di Sabu sana betul evaluasi orang kawan-kawan kita yang mereka sudah datang ke saya, kawan-kawan itu sudah datang ke saya, perwakilan 3 orang. Ya. Jadi di Sabu itu dia masalah. Nah kawan-kawan di dinas itu karena uangnya itu kan baru datang sekitar tanggal 28. Ya, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita itu yang orang kerja sungguh-sungguh. Saya mohon maaf kita yang lain ini kadang-kadang kalau kita punya hak di kantor kerja. Bapak Ibu kan bilang, ya itu kan iya, kalau itu selesai. Tapi dia bukan prosesnya itu. Apalagi sekarang prosesnya itu sudah aplikasi semua. Wah, minggu sampai. Terus bang, sampai pemerintah bang untuk dia masuk hari Minggu. Sampai bisa. Apa? Andalannya adalah hubungan baik saja dengan mereka. Satu. Yang kedua, mereka juga kan mengharapkan kalau bisa ada kawan-kawan guru kepala sekolah yang menggunakan fasilitas bank NTT, mau pinjam uang, mau beli otot, ada mau kawin baru, langsung live. Ya, kalau yang jalan-jalan atau yang muda, masalah apa kalau kawin baru? Yang masalah itu kalau tiba-tiba Pak Tukan mau ini baru. Telepon dulu. Ini Pak Kadi sudah marah-marah begini. Tolong kasih masuk segera. Itu juga masih ada nanti 50% nanti telepon ulang lagi. Saya kurang tahu apa masalahnya terkait itu. Data yang kita butuh. Nah tahun 2024 mungkin ini kita bisa rubah kok. Kalau ada data kita minta bisa langsung ke touch screen gitu bisa. Boleh bisa kok? Oh itu naik konten 2 dia jawab dulu. Baru dulu berdekatan dengan keren. Nah ini kebersihan sekolah sebagian juga masih masuk. Membersihkan sekolah. Nah kali ini mungkin tinggal 5%, paling banyak 10% yang ketiga. Bahkan kalau bilang susun ada lah. Tapi yang lain masih ada, di daerah lain masih ada.
Nah kita mari teman-teman sekalian kita berorientasi pada ini ya. Semua kita berorientasi pada mutu. Ini yang saya mau omong pasti nanti ada yang tersinggung, tapi kalau tersinggung itu berarti Bapak Ibu masih manusia. Kalau sudah tidak tersinggung lagi itu yang saya keraguan kemanusiaan. Kita buat terang cermat, masih ingat? 30 kita dapat 30 besar ya? Iya. Nah, 30 besar itu sekolah negeri ada 9 kok. Negeri impres ya. Yang lain itu swasta. Terus seleksi berjalan sampai 6 besar itu berapa sekolah negeri, berapa sekolah swasta? Ya? Satu sekolah negeri, yang lainnya swasta. Ya. Ini semua hati sakit ini. Masuk final 6. Bahkan ada satu sekolah yang sahabat bintang itu masuk 2 satu kali. Saya janji. Karena ada 2 sekolah yang masuk 2 tim. Sahabat bintang dengan Don Bos apa? Satu Yosef yang masuk 2 tim dari 30 besar. Saya bilang kalau ada yang 2 tim masuk, saya kasih hadiah khusus. Betul, sahabat bintang masuk 2. Habis final mereka memang tidak juara 1, karena mereka saya janji masuk juara, masuk 6 besar itu 2. Saya pagi-pagi itu langsung pilih sahabat bintang, tidak banyak-banyak, karena itu janji, bukan janji, saya pergi kasih ke anak yang 2 itu. Nah, ini cerita apa yang mau kita dapat. April ini kan kita ada lomba. Saya minta sekolah-sekolah negeri, jangan malu-malu pulang dari sini. Mana? Pilih belajar di sahabat bintang, pilih belajar di apa? Yang juara 1 Satu Yosef. Satu Yosef 3 ya? Iya. Itu level sekolah. Nah, pilih belajar di sana. Apa yang mereka bikin? Guru dengan anak-anak punya potensi sama. Cuma strategi kita, perang ini kan soal strategi. Strategi kita yang kalah. Soal negeri. Anak-anak punya kemampuan. Iya. Jadi saya minta sekolah negeri ada yang juara, masuk juara 1, 2, 3. Mana itu sekolah-sekolah negeri? Yang saya tahu ya, saya mohon maaf. Yang saya tahu itu dulu sekolah yang apa punya prestasi bagus itu nepoten 1 bertingkat dengan negeri. Nah, sudah ada sudah. Jadi saya minta tolong kawan-kawan semua tahun 2024 April ada coba mana sekolah mana negeri. Kalau swasta saya tidak omong karena mereka sudah punya format khusus untuk bisa meraih prestasi yang ada. Sekolah negeri yang kita belum dapatkan format negeri. Nah ini yang mungkin saya mengganggu Bapak Ibu punya perasaan. Kalau tersinggung terima kasih. Pulang dan lakukan yang terbaik. Lu lihat, orang kita sekolah negeri ini kali nanti lu mata terbuka. Kalau itu bagus. Bahkan beta di SMP ada sekolah negeri yang juara 1. Ada sekolah negeri yang juara 1 saya kasih 5 juta. Di sini pula ada sekolah negeri yang juara 1, ini juara 1 saya kasih 5. Karena susah sekali. Kita ada satu anak di SDH ya. Ini kita bikin kerjasama di SDH itu ada Pak Oper.
ini anak ini rasa-rasa memang tempel sendiri. Karena apa? Dia guru apa soal dari sana itu dia pakai kaki begini bergoyang-goyang. Anak kecil. Baru soal dari sana dia tidak cakap, dia menjadi hanya begini. Dia hanya begini. Soal habis dia 100. Coba ini gemas sekali, menggemaskan sekali. Iya. Nah, harus di sini, jangan di sini ya. Ini penting juga. Ini untuk membackup ini, tapi jangan sampai ini diabaikan. Tiap hari kepala sekolah ibu apa? Si kemana dua? Ibu Leko. Tiap hari itu hanya panggilan benar. Kamu ada kok. Kalau itu memang susah kita omongin. Biar kita sudah kasih motivasi untuk dimajukan, sudah aja. Karena maju tiap hari ada kok. Nah, boleh tenang ke sini. Ini bukan baik. Kalau ini, kalau 4 tidak usah kita omong karena SD itu bagus. Tentang untuk SD. Tapi ada juga 1-2 yang kita mesti telepon dulu. Dan yang ini intinya begini, kalau dia punya batas waktu tanggal 20, tanggal 10 itu habis. SD habis tanggal 10. Nah, sudah supaya waktu 10 hari itu Pak Okto dan kawan-kawan itu hanya mau urus yang lain-lainnya. Malas-malas, ada yang malas, bukan malas apa? Kan tidak usah omong di mana-mana, tapi karena itu kepala sekolah masih rajin membantu pegang uang benar. Rajin sekali. Bantu pegang. Tapi nanti pada susah. Karena uang kalau di mama dalam tuntas, ya bagus-bagus, ini kayak mama jangan tuntas. Ini kita harus bedakan mana uang yang dari bapak, mana uang yang dari sekolah. Terus kita mulai robenta, orang kupongnya robenta, belanja sembarang belanja, uang habis berdarah marah. Lu apa? Lu tanya saya kenapa? Itu kan saya punya hak. Tapi di SD tidak ada. Ya. Nah ini juga di SD ada. Masih ada sekolah-sekolah yang kalau kita kasih undang untuk lomba-lomba yang ada uang pendaftaran tidak ikut. Oke, alasan itu masuk akal. Kita kalau pendaftaran itu tidak ada. Oke, sudah jangan itu. Sekarang ini tidak ada pendaftaran lagi. Uang sudah masuk di DPRD-nya semua. Mulai tahun 2023 dan 2024. Lomba-lomba itu Bapak Ibu tolong atur anak-anak punya transportasi dengan mungkin punya make up sedikit. Nah, tapi uang pendaftaran tidak ada. Masih juga tidak ikut. Kenapa? Padahal di situ kita mengeksplor apa yang selama ini guru dan kepala sekolah buat di sekolah. Anak-anak bisa dance, anak-anak bisa nari, anak-anak bisa pidato, anak-anak bisa ikut cerdas cermat. Itu sebenarnya gambaran dari guru dan kepala sekolah di sekolah. Kita setahu memang kalau lomba juara kita tahu memang memang dari kepala sekolah bagus. Tapi ada di SMP itu kejutan-kejutan juga. Misalnya ada SMP 17 itu masuk di berapa besar itu? 15 besar. Saya heran kok SMP 1 sudah masuk? SMP 17 yang ada di hutan sana itu masuk. Ya ternyata kepala sekolah diam-diam mereka dengan gurunya bergumul bagaimana bisa tampil. Masuk 15 besar saya sudah lumayan. Apalagi sudah masuk di 6 besar. Nah coba kita minta kejutan. Misalnya ada SD di
apa? Dari mana itu terus ke sana lagi? Muan Feu, ada kepala sekolah itu? Mana? Wih, mana sih kepala sekolah? Nah, tiba-tiba kita harapkan ekoten 1, kita harapkan bertiga kenapa 5 atau di USA pasti Muan Feu-nya masuk misalnya 30 besar. Di luar kemungkinan. Nah, kejutan begitu itu kita suka. Atau tiba-tiba misalnya yang sekarang lagi sebentar berumur ini dari kuasa itu Simpoa 3 orang, saya pikir itu anak sudah tidak ikut lagi. Ternyata orang tidak tahu bagaimana cara submit komunikasi. Dia sekarang pada posisi 3 dunia. Itu anak tadi. Sekali dari non formal, terus kemudian Evra dari Kosan, kamu sekolah Kosan ada? Kosan ada. Terus kemudian satu Pak dari Kosan itu SD Kosan. Anak itu luar biasa. Nah ini kalau 3 tahun 2023 dan tahun 2024 kita minta satu sekolah sah. Nanti setelah ini saya bersurat ke guru-gurunya untuk orang tua dan siswanya untuk kita kumpul bicara soal ini. Nah kemudian teman-teman sekalian, ini kita punya klub-klub belajar ya. Kita punya klub-klub belajar. Kita punya klub-klub belajar. Di sekolah itu ada IPA, ada matematika toh? Ya. Ada bahasa Inggris juga. Ada toh? Ada. Nah itu saya minta untuk ini tidak sekedar ada pengurusnya, ada nama anak-anaknya, tapi tidak pernah jalan pembinaannya. Nah ini kawan-kawan pengawas, tolong bisa lihat ini, bagaimana bisa lihat dia punya prosesnya di sana. Kalau ini jalan bagus, IPA, matematika. Kalau yang masuk final, dia punya nilai itu tidak akan beda-beda. Di sini 1000, nanti di yang paling bawah 200, tidak bisa. Pasti 1000, ada 950, ada 900, ada 800, ada 700. Mulai begitu karena mereka latih betul. Yang kepala sekolah 1-2 tahun mau pensiun ini kadang-kadang sudah tidak ada lagi mau pengembangan inovasi. Dan mungkin begitu Pak Pendeta di sana, dia masih jalan. Nah itu apa ya? Tapi kalau ada yang 1 hari 2 hari mau pensiun, ya itu paksa apa ya? Memang sudah. Yang penting kalau masih datang sekolah sama, sudah. Ya, jadi bagi yang masih 5 tahun, 10 tahun, ini mesti laksanakan betul-betul sama seperti Ibu Leto masih kuat. Ibu Leto Bupati itu seperti ada lampu-lampu. Masih ada suasana apa ya? Ya. Jadi itu teman-teman semua, saya minta ini ada seperti komunitas belajar itu ada, SK-nya ada, syarat administrasinya ada, tapi yang kita mau itu secara administrasi ada, tapi pelaksanaannya juga harus bagus. Kita lihat di tahun 2024 ya. Nah, ini teman-teman semua, rapor ini seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua, kita mau kolaborasi semua antara Dinas Pendidikan, dalam hal ini ada Pak Kadin di dalam, ada Korwas di dalam, ada pengawas di
kepala sekolah dan ada guru-guru untuk bisa kita mengangkat sama-sama persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Kota Kupang dalam rangka bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan. Kita sudah mulai ada gejala-gejala ke sana, dan saya bilang dengan Pak Kabit, selama kurang lebih kita 3 tahun di dinas ini, kita kelihatan sudah menemukan format kerja kita untuk bagaimana kita bisa mengangkat persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Kota Kupang. Nah, jadi kita jangan seperti yang saya bilang di awalnya, jangan kita saling tarik menarik, satu mau lagi tarik, fitnah segala macam. Sekarang kita apa potensi kita saling dukung. Kalau saya lihat kita saling dukung, karena kalau misalnya ada anak-anak yang berprestasi di Kota Kupang, yang bangga itu ada kita semua, selain sekolahnya, tapi warga Kota Kupang kita bangga terhadap prestasi. Saya sudah kumpul anak-anak di Nasiana pada saat itu. Mungkin hampir semua ada, kalau SD, SMP yang kurang, hampir semua ada. Di situ Bapak Ibu lihat bahwa kita punya anak-anak yang prestasi itu baru sebagian kecilnya. Kita data itu ada 600-an, tapi yang pergi itu sekitar 200 sampai 300-an. Nah, oleh karena itu bulan April ini kita akan konser musik, konser tari untuk anak-anak. Kita rencana 2 sampai 3 hari. Nah, kawan-kawan yang punya anak-anak potensi, informasi ke kita, untuk kita kolaborasi untuk kalau bisa beberapa sekolah kita latihan bersama dalam rangka April ulang tahun. Bisa kok kira-kira? Pak, ini siapa belum jawab? Kuasa itu belum jawab. Bisa kok? Baik, mungkin ini ya teman-teman sekalian yang saya bisa sampaikan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh saya kembalikan kepada Pak moderator. Baik, mari kita beri aplaus untuk ini. Terima kasih Bapak Aris telah memaparkan hal-hal yang kita sudah lakukan di tahun anggaran 2004. Ada yang positif, ada yang kurang optimal. Nah, yang itu menjadi catatan untuk menjadi acuan perbaikan di tahun ini. Baik, mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Kadis, apakah usulkan, saran atau ada penjelasan tambahan. Kami buka sesi ini. Kita sekarang sudah mau setengah 10, masih sisa 15 menit. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, satu, kita buka sesi 3 orang ya. Ini mic ada di sana, nanti asal sekolah dengan nama dan silahkan langsung. Ada lagi angkat tangan? Kita buka sisi ini 3 orang. Satu sudah, mungkin dari itu dari sekolah negeri ya. Ada perwakilan dari sekolah swasta, silakan. Komarul jadi. Yang kedua, ketiga, terakhir. Oke, kita jalan dengan 2 orang dulu. Silakan, siapa? Sampaikan nama asal sekolah. Ya, terima kasih Bapak. Saya nama Isyas Koro dari SD Negeri tahun 1 Kecamatan Laut. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Kabit, Bapak Korwas, Bapak Pengawas, dan teman-teman kepala sekolah SD Kota Kupang. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan aktivitas di sekolah dan juga untuk peningkatan mutu pembelajaran kepada peserta didik. Sekaligus untuk memohon izin minta pertimbangan dari Pak Kadis untuk hal ini. Beberapa waktu lalu saya didatangi oleh seseorang di sekolah. Orang ini adalah salah satu
yang mahir di bidang les anak atau privat. Yang bersangkutan minta dan menjamin untuk mengajar privat dan melahirkan anak di hitungan matematika dan IPA. Saya hampir menerima yang bersangkutan untuk menjadi guru privat atau les anak, membuat kelompok dan dibiayai oleh sang bos. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kadis dan Pak Kabid, apakah rencana dan permohonan dari yang bersangkutan kami dapat izinkan untuk memberikan les kepada anak-anak di sekolah. Karena pertimbangan yang pertama, kami memang banyak guru di sekolah tetapi mengajarnya biasa-biasa dan kadang-kadang tidak melampaui dari pembelajaran yang sudah diprogramkan. Dalam hal ini pembelajaran tiap hari di sekolah. Dengan adanya salah satu guru les yang ditetapkan, mungkin bisa meningkatkan mutu dan mempersiapkan siswa lebih khusus. Ini yang menjadi pertanyaan saya hari ini. Terima kasih Pak. Jadi ama itu guru lesnya siapa dia dan kapasitasnya berapa? Dan sampai dia dari Sabu sana baru dia tahu yang mau tua, kemudian dia tahu dia punya kepala sekolah orang Sabu. Ada salah satu pelatih yang dulu kegiatan Olimpiade Pak, namanya Bapak Adi, Pak pernah kenal dan menawarkan diri untuk mengajar di Sudah ditangkap, lanjut Ibu Komodo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama Provinsial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah membuat rakor untuk kami semua. Dan terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis, kami siap melaksanakan. Saya sedikit agak keluar dari materi yang disampaikan oleh Bapak. Yang saya mau angkat adalah tentang nasib guru swasta, guru-guru di sekolah swasta. Mumpung dengan adanya program-program pemerintah tentang P3K, kami dua ini pensiunan. Kami memang tidak perlu ini, tetapi guru-guru kami di sekolah swasta yang notabene mereka masih membutuhkan untuk mereka bisa diperhatikan khusus untuk P3K, manakala bisa dari dinas untuk mengakomodir supaya mereka itu bisa dilibatkan untuk P3K, dan kalau bisa supaya mereka juga ditempatkan kembali ke sekolah-sekolah swasta atau sekolah itu sendiri. Mungkin itu Bapak, ini permintaan saya sudah berulang-ulang kali, sehingga guru-guru di sekolah swasta, terkhusus di sekolah saya tidak tahu sekolah lain, mereka itu 1 tahun 2 tahun minta keluar, 1 tahun 2 tahun minta keluar. Jadi karena mereka ingin mencari sekolah negeri, karena di sana ada perhatian dari pemerintah. Mungkin itu saja usulan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Jika ada yang saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Kadis untuk sementara 2 dan Bapak Kadis ya terkait dengan penawaran dari salah satu dia masuk dalam sebuah kelompok pemerhati kompetisi sains ya, yang mereka mengelola dan memiliki keahlian menawarkan untuk kerjasama dalam bentuk privat. Kemudian terkait guru honor perhatian pemerintah. Silakan Bapak Kadis. Baik, terima kasih ya Pak Yes. Ya, kalau ada hal-hal baik terkait dengan siswa dan guru yang menawarkan untuk les tambahan ini kapasitasnya kita tidak lakukan, yang terpenting dinegosiasi baik-baik dan sampai uangnya habis di dia saja.
Kalau misalnya dia mau bantu dengan perpuluhannya dan sesuai dengan kemampuan sekolah, tidak apa-apa. Tapi mungkin sebelum disepakati bersama terkait dengan biayanya, bisa dapat konsultasi dengan Pak Kadis supaya tidak sampai ada kesalahan, karena RKS kita itu kan jelas. Standar biayanya kan ada. Kita mau orang untuk siswa, tapi yang jelas ada target juga, dan sampai datang terus kemudian ibu tidak sesuai kalah dari kuasanya yang tidak ada 10 bimbingan. Kan mesti ada. Datang siswa rompel sampai SDA kalau dia buang putih semua, itu orang tetap makan. Kan standar kita di Kota Kupang ini salah satunya SDA. Ada Santo Yosef, ada Citra Bangsa. Nah itu kita terus ngomong Bali, terus ngomong ini sekolah-sekolah yang kita masih jauh dari mereka, kita dekatkan. Itu terlalu jauh di depan, kita kejar sampai dia di bawah pandangan sebelah. Tapi kalau dia tersalah selagi tikung dia baru dia tikung juara satu, kan lebih bagus. Itu yang saya pernah lakukan waktu saya bawa cerita-cerita SMA Negeri 7 dulu, Undang-Undang Dasar 45. Final SMA Negeri 7 saya punya, SMA Negeri 4 Giovanni dengan Mercu 4 sekolah. Jadi sesi pertama kita dapat semua, ada berapa, 500 orang. SMA 4 kurang 100. Mercu dengan Giovanni Klop. Nah ini yang perang sesi 2 yang rebutan. Kita bawa Abel dengan Giovanni sama-sama 1.100. Soal terakhir Giovanni Bell jawab salah. Ya, jawab salah. Makanya dia turun menjadi 1.000, kita tetap 1.100. SMA Negeri 7 2. Orang tidak pernah sangka. Otak semua anak-anak sama, tapi mentalnya saja yang perlu kita kuatkan. Waktu zaman-zaman itu, kalau berhadapan dengan Giovanni dengan mercusuar itu, anak-anak itu rasa-rasa jantung sudah mau copot memang. Karena itu sekolah-sekolah yang pasti juara. Bagaimana kita buat mental mereka itu juara. Jadi Pak Lisias punya, saya tidak ada masalah ya soal itu. Yang penting konsultasikan dan targetnya begitu. Nah kemudian untuk Ibu SD Komodo Negeri ini, ya sekolahnya saya sudah pergi, ada tanah bagus. Ya. Sekolah itu kalau berkembang bagus kita akan berikan bantuan dari kita. Nanti tahun 2025 Pak Agus sangat memang paling kurang 1-2% bisa dapat bantuan di sebelah sini. Saya pergi di sana, karena ibu biasa undang, kita pergi. Nah, untuk semua teman-teman sekolah swasta mungkin disuarakan oleh ibu. Nah, tapi ada sekolah-sekolah swasta juga yang karena dia punya kesejahteraan itu bagus, mereka tidak butuh pegawai negeri yang butuh PKI. Bahkan kalau ketahuan tes lulus atau tidak lulus, yang
tahu ikut tes. Besok angkat koper memang bukan coba di sini. Tapi yang bijaksana betul itu Romo Aman. Ya karena Pak Kawan sebutan. Biasanya keluar kan. Tapi karena guru ini dibutuhkan oleh SMP Santo Yosef, dia diterima lagi dengan menggunakan dana bos. Coba. Kan kita mau cari guru seni budaya yang hebat di SMP Santo Yosef. Kita mau jual dia ke sekolah negeri. Sudah Bapak. Mereka sudah kemudian dengan dana bos di sini. Jadi teman-teman semua, ada 190 orang sekarang yang lulus P3K akan ditempatkan ke sekolah-sekolah negeri. Kenapa saya bilang sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah Inggris? Karena memang perjuangan kita untuk menempatkan guru-guru negeri di sekolah swasta itu belum berhasil. Bapak Ibu tahu aturan kan jelas. Guru negeri tidak boleh ada di sekolah swasta. Itu artinya kita harus tarik semua sekolah negeri yang ada di sekolah swasta. Tapi saya bilang dengan kawan-kawan DPD, Bapak mau tarik, jangan dimakan saya. Bukan sama jutaan. Tapi sementara ini kan kita berjuang untuk bagaimana supaya sekolah negeri itu, sekolah swasta itu setara dengan sekolah negeri, yang guru-guru negeri itu boleh juga di sekolah swasta. Itu Bapak Ibu, saya punya rekaman-rekaman itu dan saya biasa siram di grup-grup WA supaya kawan-kawan tahu bahwa kita pilih di Jakarta ini ada target. Bukan pilih supaya pilih lihat Monas, bukan. Seperti juga lihat Monas. Tapi kita mau ke Jakarta itu saya sudah diskusi dengan beberapa kawan. Misalnya benefitnya yang perlu kita perjuangkan. Saya buat catatan. Sampai di sana itu kan biasanya hall begini, terus mic kan ada di daerah-daerah tertentu. Kalau mic-nya di sini, kita duduk di sini. Mereka berdiri. Pas nggak ada ini, mereka langsung berdiri memang. Karena kita punya kepentingan, bukan mau segala omong. Kita punya kepentingan di sana. Omong memperjuangkan kawan-kawan punya aspirasi. Satu yang kita sudah berhasil, teman-teman sekalian, NUPTK tidak tunggu 2 tahun. Bahwa itu kota Kupang yang berjuang atau semua yang berjuang, tapi termasuk saya bicara soal itu. Karena kebetulan di forum maupun di informal kita bicara dengan Ibu Nunu, ya karena Ibu Nunu kita kenal waktu masih di Solo itu. Makanya kemudian catat tiap saat beta pergi, saya bilang, Ibu yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini sudah terima kasih, tapi itu orang terbisa. Begitu. Nah, waktu itu saya punya video yang ada di guru-guru kita itu kan saya ngomong, yang swasta itu bukan dia mengajar binatang saja. Swasta itu mengajar manusia sama dengan negeri, sehingga sebaiknya mereka punya hak yang sama. Kecuali sekolah itu orang. Ya. Contoh waktu zaman Pak Jeffrey, seragam itu kan kita berikan semua sekolah tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Tapi kawan-kawan SD itu penataran. Tapi teman-teman SD yang bilang bahwa kita punya spesifikasi yang berbeda, sehingga bisa pakaian seragam itu bisa diberikan kepada sekolah yang membutuhkan. Tapi saya bilang bikin surat, bahkan kalau bikin surat, bukan penolak, kita tidak mau itu, bahasanya seperti ini.
Jadi sekolah swasta butuh guru negeri. Kalau aturannya memungkinkan, ini panatan Anda guru negeri mau ke sana, saya kasih uang. Kalau kita sudah guru sudah cukup, tidak berarti. Saya tawarkan komodolnya dia tidak butuh bapak, oke, saya kasih guru kelas. Kalau aturan memungkinkan, contoh ya, saya mohon maaf kalau saya agak lama. Contoh, kita punya bantuan DAK. Kalau DAK itu dari Bapenas yang ini. Tapi berdasarkan Dapodik itu sekolah-sekolah itu ada, dan mereka sudah bilang kalau bisa yang ini. Tadi saya bilang tawarkan ada sekolah swasta masuk satu. Bisa negosiasi gitu. Oh tidak bisa semua yang namanya dan harus sekolah negeri. Nah, kita tidak bisa omong apa. Tapi kan sekarang sekolah swasta ada apa? Kemudian yang specific grade. Kalau specific grade itu lebih mudah. Duitnya dikasih, bisa tahun 2024 itu dikasih 63 miliar. Terus kita bagi ke bidang-bidang. Akademik, non akademik, sarana prasarana. Diusulkan. Nanti saya bilang, ini terlalu banyak. Pak kami tidak cukup, ini saya cukup. Nanti kasih di sini. Itu lebih mudah. Dan waktu itu kalau lihat baik-baik, tidak semua sekolah negeri. Kalau saya mau untuk semua sekolah negeri, apa urusannya swasta? Swasta membangun itu bertanggung jawab. Tapi bukan itu. Saya bilang bahwa swasta itu terdiri dari yang umum dan ada keagamaan. Keagamaan lihat semua, ada Islam di sana, ada Katolik di sana, ada Kristen di sana. Kalau saya mau untuk gemit semua, saya itu pernah gereja ini gereja gemit saya. Tapi kan pasti yang Katolik, yang Islam atau yang bukan gemit, pasti kalau ketemu saya pasti muka sama. Semua pasti ketawa ketika lihat saya karena semua saya bantu. Ini tahun saya punya sekolah 1 3 dah. Itu hadiah karena juara 1. Tapi yang paling tertentu itu subjektifnya itu karena sekolah. Nah, itu kelak aja teman-teman sekalian. Dan sekolah juga ada. Pak Romo Ahmad punya nama Romo Yonas. Bagi-bagi. Muhammadiyah juga ada. Muhammadiyah itu beberapa sekolah sudah tuntas ya. Beberapa sekolah sudah tuntas, tinggal yang ini, yang Muhammadiyah 1 kedua. Nah, 1 sudah selesai. Yang ini 2 sekarang. Kita bagi-bagi. Kalau aturan memungkinkan, Mama kepala sekolah. Tapi kita juga jangan pesimis. Kita tetap berdoa, kita tetap berjuang. Untuk kalau bisa sekolah swasta juga bukan saja sarana prasarana, tetapi bantuan dari negara. Tetap kita berjuang. Baik, ini teman-teman sekalian saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon izin karena ada Natal di SMP Negeri 12. Lalu ada bimbingan dari saya dengan syukuran akreditasi A. Baik, terima kasih Bapak Kadis atas petunjuk arahan dan penjelasan terkait 2 pertanyaan tadi. Saya kira untuk sisi ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita akan istirahat 15 menit untuk snack. Habis itu kembali, dan kami perlu ingatkan bahwa materi yang kami susun ini adalah materi yang strategis untuk menjadi referensi pada diskusi besok.
Sehingga kalau dia tidak ikuti secara baik, besok dia masuk dalam kebingungan berjemaah. Yang berikut, karena besok itu action dan output dari kegiatan ini adalah tersusunnya kegiatan untuk penguatan dan peningkatan numerasi dan literasi di sekolah. Jadi kegiatan ini arahnya ke sana. Maka nanti materi-materi inspirasi penguatan numerasi, kiat-kiatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan literasi yang akan disampaikan oleh para narasumber itu harus diikuti secara baik. Pengalaman kemarin di SMP terputus di hari pertama, hari kedua dia lewat kekeran. Makanya nanti Bapak Ibu tolong diikuti secara baik materi untuk hari ini kita atau hari ini full materi, besok implementasi materi dalam bentuk action nyata dan RTL untuk pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Nanti dikawal langsung oleh teman-teman pengawas. Bapak Kadis ini memang pengawas SD beban sekali. Mereka pas 6 kecamatan yang ada di Nawang. Jadi nanti pembagian kelompok sebentar, pembagian berdasarkan kecamatan yang merupakan binaan dari pengawas. Jadi pengawas bertanggung jawab sebagai narasumber kunci di kelompok, mendampingi, membimbing, mengarahkan. Nanti saya bantu juga sehingga produk kegiatan numerasi, literasi di sekolah adalah hasil rekomendasi rakor sebagai forum pengambil keputusan tertinggi. Dan itu pada akhirnya Bapak Ibu akan jilid menjadi rencana kegiatan tahunan yang bukan hanya formalitas tapi akan dikawal oleh pengawas. Kami akan evaluasi setiap bulan. Sekolah mana yang tidak jalan sama sekali akan diundang Bapak Kadis untuk diskusi ringan di Bapak. Ya itu arahnya kita sampaikan memang. Ya bagi yang hitungan bulan mau pensiun, anggaplah belum terjadi apa-apa, harus tinggalkan kenangan yang patut diabadikan. Orang Arif bilang begini, jika Anda ingin tidak dilupakan orang, maka segera sebelum mengakhiri pengabdian, tulis sesuatu yang patut dibaca atau berbuat sesuatu yang patut diabadikan. Pak Soni sudah tiada, tetapi 4 aplikasi menjadi catatan dan menjadi kenangan buat kami di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Saat menyebut PBB, saat menyebut EKJB, saat menyebut Arkas, nama dia terukir di relung hati kami. Dan itu catatan terbaik yang kita wariskan dan semua orang berdoa peluang masuk surga tinggi. Amin. Terima kasih semua Bapak Kadis. Kita beri aplaus untuk Bapak Kadis dan kita serahkan waktu ini, kita minum dan kita kembali ke tempat tanpa dipaksa untuk masuk kesadaran masuk sini. Kan dia akan cari dulu yang dia Maka kegiatan yang akan kami laksanakan untuk mewujudkan rendahnya atau meningkatkan rendahnya literasi di SD Negeri PAL 1, maka ada beberapa strategi dari kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah tentunya ini dari unsur gurunya dulu. Kalau unsur guru itu harus adanya pembentukan tim literasi di sekolah tersebut. Tujuannya untuk mempermudah pencapaian tujuan untuk meningkatkan literasi di sekolah SD Negeri PAL 1. Kemudian kegiatan yang kedua, dalam kegiatan workshop kami harus mengundang narasumber yang tentunya berkompeten dalam hal ini. Bisa contohnya Pak Gusti yang mahir di bidang literasi, maupun narasumber-narasumber berbagai praktik baik yang tentunya sekali lagi berkompeten di bidang literasi. Nah, yang kemudian yang ketiga, tidak stop di workshop. Mengapa? Ternyata kombel itu sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan literasi. Kalau kombel tidak diaktifkan di dalam salah satu sekolah, contohnya di SD Negeri PAL 1 ini, untuk apa? Untuk terus merefleksi, mengevaluasi, dan melakukan rencana tindak lanjut ke depan berkaitan dengan peningkatan
daripada literasi di sekolah tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang condongnya kepada guru. Jadi dari kegiatan ini mempersiapkan para pendidik-pendidik hebat, baik itu mulai dari kepala sekolah sampai kepada semua guru tetap terlibat mulai 1 sampai 6, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Nah, waktu pelaksanaannya ini untuk pelaksanaan kegiatan literasi ini akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang karena dana BOS sudah siap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit kemarin, sudah siap dicairkan, yang bagian tidak bermasalah, terutama SD Negeri Pal 1 juga tidak bermasalah, makanya nanti langsung dieksekusi pada bulan Februari 2 hari kerja berturut-turut. Nah, itu full kegiatan yang tadi yang disampaikan itu. Next. Nah, dana yang dibutuhkan ini dicantumkan di sini sekitar 5 juta. Sumber dananya yaitu bersumber dari BOSP. Next. Nah, pasti tadi teman-teman guru hebat semua atau Bapak Ibu kepala sekolah hebat semua bertanya-tanya, nah ini kegiatan apa? Kami sengaja mencantumkan di tengah. Kegiatan ini namanya kegiatan lorong literasi dan reading camp. Kami ada membuat kegiatan ini 2. Jadi 1 semester 1 kegiatan, 1 semester 1 kegiatan lagi, supaya lebih menggenjot literasinya cepat tercapai gitu. Nah, kita lihat lagi next. Nah, deskripsi kegiatan dari 2 program unik yang kami angkat ini adalah lorong literasi itu tujuannya membuat dulu rancangan anggaran dana. Ya, dan tentunya tadi sudah disampaikan anggarannya dari BOSP itu sudah aman, fix. Kemudian kalau anggarannya sudah sekian dibutuhkan untuk mendesain lorong literasi, maka harus bentuk tim panitia. Dalam hal ini panitia kerja untuk melaksanakan atau mengadakan lorong literasi tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah membentuk tim, maka kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan-satuan pendidikan, terutama kepala SD Negeri Pal 1 harus mengadakan pertemuan atau rapat panitia. Nah, di sini bisa dibincang-bincang, dana sudah sekian, mari kita desain lorongnya seperti ini, begitu. Dan yang tentunya yang terakhir, kalau semua sudah beres, harus adanya pelaksanaan. Minta maaf karena tadi saya kira belum selesai, masih mau ditambahkan di bagian kegiatan terakhir ini, tentunya harus ada refleksi. Nah, refleksi itu yang tadi saya sudah sampaikan akan dilaksanakan pada Kombel, karena semua menuju kepada pembelajaran yang berpusat atau berdampak pada peserta didik. Nah, mari kita lihat lagi deskripsi kegiatan untuk reading camp. Jadi kalau lorong literasi itu sebentar saya tanya karena waktu. Ya, Bapak itu. Ya. Ini sebentar supaya saya mengarahkan ya Bapak Ibu karena output kegiatan harus jelas. Ya. baiklah. Ya. Oke, kita pending ya. Ya, saya serahkan mic kepada pemateri lainnya. Terima kasih Bapak. Oke. Ya. Ya, salah satu nanti diberikan kesempatan sebentar. Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, sumber data real kegiatan adalah rapor pendidikanmu. Bukan keluar dengan lagi tadi saya suka mengikuti. Ya, saya kasih tahu nak, sekarang lihat numerasimu, yang hijau mana, yang biru mana, yang kuning mana, yang merah mana. Kalau ada merah, satu merah. Baru naik ke kuning. Kalau merah kuning tidak ada, lihat hijau. Kalau hijau tidak ada biru. Biru belum tentu sempurna ke malaikat, perlu ditambah tingkatkan. Nah, paham itu ya. Tapi sumber masalah yang muncul adalah lapor, bukan sumber yang dicari-cari. Oke, silakan ya. Baik,
Kabid, kami mulai untuk perwakilan dari Suprayan Kota Lama. Mana suara Kota Lama? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Reynaldo. Saya mewakili dari Mama Kepala Sekolah UPT SD Negeri 3. Sekaligus kami menjadi random sampel untuk presentasi pada rapor pendidikan yang ini kami alami real di tahun 2023 pasca pelaksanaan asesmen nasional kemarin. Ya, baik, berdasarkan data yang sudah kami ekspor di rapor pendidikan kami di tahun 2023 yang kemarin, terdapat satu dimensi yang di situ berkode A2 atau kemampuan numerasi kami yang masih merah atau masih rendah di bawah rata-rata minimal nasional. Nah, ini menjadi subtopik yang hangat yang perlu kita diskusikan bersama, masukan bersama dari kepala sekolah yang lain. Di sini sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh panitia, terdiri dari Jadi kompetensi yang pertama adalah kemampuan literasi. Akar masalahnya ini juga kita ambil dari rapor pendidikan, yaitu kompetensi pada domain aljabar, bilangan, belajar tentang pembelajaran, penerapan praktik inovatif. Nah, ini ada beberapa poin yang kami sengaja kasih gabung rangkum karena supaya kegiatannya terarah, karena di situ satu kompetensi yaitu numerasi. Kemudian ada 3 solusi yang kami angkat di sini untuk menuntaskan hal tersebut. Yang pertama adalah pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM. Ini kami ambil salah satu rekomendasi dari aplikasi rapor pendidikan juga yang dinilai relevan untuk kami adopsi. Pihak-pihak terkait tentunya guru ya. Kemudian melibatkan strateginya apa, baik itu secara mandiri maupun melalui Kombel maupun KKG. Kemudian yang berikut, anggaran dan sarana yang dibutuhkan tentunya ada ruangan kalau kita berdiskusi di Kombel itu. Kemudian LCD, ada laptop, HP, internet. Untuk biaya di sini kami tidak kasih masuk karena ini masuk ke jam tupoksi guru dan pelajaran seperti itu. Nanti tinggal kemudian kalau pulang dari sini kalau ada mau kasih masukan dikasih anggaran itu nanti. Yang berikut yaitu pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi. Lagi-lagi ini rekomendasi juga dari rapor pendidikan kami ambil. Tentunya melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua. Kemudian strategi pelaksanaannya yaitu kami mengadakan pertemuan dengan orang tua terkait dengan hasil yang sudah kami dapatkan di tahun 2023 terkait rendahnya kemampuan numerasi siswa. Kemudian untuk sarana dan anggaran ada LCD, tentunya laptop, ruangan, sound system, banner untuk kita pertemuan dengan orang tua. Di situ anggarannya karena di situ 1 juta ya kira-kira hanya minum air mineral saja, tidak usah terlalu mewah ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga ada workshop peningkatan kompetensi numerasi strategi pembelajaran yang menyenangkan yang nantinya akan melibatkan bapak pengawas, pembina, kemudian kepsek, guru, dan narasumber lain yang kiranya nanti kami akan atur secara teknis bersama rekan-rekan guru. Kemudian strateginya adalah berupa kegiatan workshop. Sarana pendukungnya ada ruang LCD, laptop, banner, dan kurang lebih untuk anggarannya di angka 3 juta rupiah. Kurang lebih, nanti bisa kurang atau bisa lebih, seperti itu nanti. Next, kita sesuaikan. Kemudian poin yang kedua berkode A1, ini yang berkategori oranye, bukan merah ya, artinya sedang. Ambil dari rapor pendidikan kami juga di tahun 2023 tentang kompetensi membaca teks sastra ya kalau di aplikasinya. Ada beberapa solusi kegiatan yang kami angkat. Yang pertama ada sama tadi pengembangan diri terkait dengan literasi, tentunya bisa melalui PMM secara mandiri.
maupun melalui KKB Mini atau Kombel. Ya. Sama prinsipnya tadi. Langsung yang kedua, yaitu penataan lingkungan berbasis literasi. Ini menarik, yang kemarin disampaikan oleh Bapak Materi. Terima kasih inspirasinya, baik itu Pak Gusti maupun Bapak pengawas ya. Yaitu salah satunya penataan lingkungan. Kemarin menarik, ada kebetulan lingkungan ini di UIBA 3 itu sangat ya banyak pohon-pohon ya. Banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga yang belum pernah ke sana boleh berkunjung. Meskipun di tepi laut tapi pohonannya banyak. Nah itu menurut kami sebagai salah satu lingkungan fisik yang mendukung untuk literasi, kami akan mencoba untuk memberikan papan informasi berupa poster. Kita akan tempel, kita gantung, dan kita akan klasifikasikan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Tentunya itu melibatkan guru, kemudian kepala sekolah sebagai yang mengawasi, kemudian prakteknya, ya strateginya kami tentunya menyediakan sarana dan prasarana berupa poster, ya kemudian ada papan afirmasi positif yang berkaitan dengan literasi dan bahan-bahan lain yang mendukung. Itu kurang lebih kami anggarkan sekitar 1 juta. Next, kemudian yang tak kalah penting yaitu pengembangan perpustakaan. Ini juga salah satu materi kemarin, bagaimana penataan perpustakaan yang menarik sehingga siswa itu bisa semangat dalam membaca di lingkungan yang menarik ya. Kemudian yang terlibat ada Kepsek dan guru untuk persiapan penataannya. Nah dalam penataan perpustakaan ini tentunya ada sarana dan prasarana yang kami siapkan, tentunya software. Nah di UIBA 3 itu kebetulan saya juga waktu itu diberikan tanggung jawab untuk sebagai kepala perpustakaan dan mengelolanya. Jadi semenjak itu sebelumnya perpustakaan kami sangat kacau ya, bukunya tidak terekam dengan baik, kemudian debu-debu, sarang laba-laba seperti yang kemarin ditampilkan oleh Bapak pemateri. Di situ kami mulai di tahun 2023 ya mulai menata dengan menggunakan bantuan satu laptop saya taruh di situ untuk dimasukkan dalam satu sistem. Kita namanya ada aplikasi perpustakaan sendiri untuk mengklasifikasikan buku-buku yang ada di situ, sehingga kita akan mudah dalam merekapnya. Semuanya ditata dengan baik dan penataannya juga kita sudah tata. Dan di 2024 ini kami akan kembangkan lagi, kami akan tingkatkan lagi dengan inovasi-inovasi lain. Tentunya melibatkan ATK dan punya bahan, kemudian rak buku, pajangan dan lain-lain. Itu kurang lebih 5 juta. Next. Kemudian untuk pengembangan sudut baca kelas, ini juga sama seperti yang kemarin disampaikan. Kami adopsi yaitu tentang masing-masing guru ya mengembangkan kelasnya masing-masing, melibatkan guru Kepsek sebagai yang mengawasi, kemudian menyediakan area khusus di setiap kelasnya, namanya pojok sudut baca ya, masing-masing diatur sesuai dengan kreativitas masing-masing hiasannya. Kami kemudian menyediakan sarana dan prasarana ATK, rak, kemudian meja yang ada bisa dipakai. Dia punya anggaran kurang lebih 1 juta rupiah. Next, yaitu pembiasaan membaca sebelum memulai. Ini mungkin juga tidak asing, tapi ini sangat penting sekali karena hal yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi karakter yang baik untuk kita, untuk anak-anak kita. Terlibat ada guru dan siswa sebagai pelakunya nanti. Kemudian strategi implementasinya itu meminta kepada siswa untuk membaca dengan diam 15 menit sebelum memulai KBM. Kemudian sarana prasarana yang perlu disiapkan ada buku bacaan. Kemudian ini anggarannya tidak ada ya, tidak perlu anggaran karena itu sehari-hari adalah kebiasaan. Kemudian yang keenam, kami akan mengadakan pekan literasi dan numerasi. Ini terintegrasi dari yang numerasi yang pertama dan literasi yang kedua, kita jadikan satu kegiatan berupa pekan literasi dan numerasi internal. Dokumen yang kita hasilkan sehingga dia punya pokok seragam.
dikasih turun. Nanti di atas itu pakai kop ya, ini dokumen resmi pemerintah Kota Kupang, nama sekolah, ini biasa kop surat resmi, jelas. Nah, kemudian judul, semua tulis judulnya ya. Judulnya program garing kegiatan, diketik mana? Judul supaya seragam. Kali ini Bapak Ibu akan jilid. Program garing kegiatan, program garing kegiatan, peningkatan garing penguatan. Ada di tingkatan, ada di perkuatan. Kompetensi numerasi dan literasi. Kompetensi numerasi dan literasi. Kompetensi numerasi dan literasi. Guru dan siswa. Kalau tadi di situ ada guru, ada siswa. Guru dan siswa. Tahun anggaran 2024. Jadi judul begitu ya, dari kok habis itu judul tadi program garing kegiatan peningkatan atau penguatan kompetensi numerasi dan literasi guru dan siswa tahun anggaran 2024. Nah, turun ikut format itu. Nanti yang di bawah nama sekolah apa dihapus saja karena di kop atas sudah ada nama sekolah. Itu rating card, nanti di atas itu sudah. Nanti cover luarnya sudah jelas. Oke. Mari kita lihat ya, ini sudah di 80% sudah oke. Saya mau tunjukkan supaya jangan kutip asli bahasa rapor pendidikan. Karena ketika Bapak Ibu mengadopsi masuk, dia harus bahasa praksis. Jadi dia harus menunjukkan bentuk kegiatan real. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, memang simbol A2 itu adalah numerasi di dalam rapor pendidikan. Dan A1-nya literasi. Oke, nah di rapor pendidikan Pak Regi ini yang bermasalah di numerasi adalah pada bagian apa? Aljabar ya, aljabar bilangan. Nah, Bapak Ibu kalau di rapor pendidikan dia muncul seperti itu. Bapak Ibu kalau kutip seperti itu belum menunjukkan akar masalah. Dan masalah itu biasanya negatif, rendah, kurang optimal, kurang, ya toh, ada gitu. Maka dia punya rumusan ini, Re harus karena akar masalah. Akar masalah artinya dia menjadi penyebab. Oh, ternyata dia sakit perut. Nah, harus didiagnosis sakit perut karena apa? Oh, kemarin makan apa begitu? Disebabkan karena makan ini. Nah, Pak punya apa itu numerasi rendah. Akar masalahnya adalah sebenarnya keyword, kata kuncinya adalah penerapan praktik mengajar inovatif. Maka itu rumusannya adalah penerapan praktik inovatif oleh guru dalam pembelajaran masih rendah. Penerapan praktik inovatif oleh guru dalam pembelajaran masih rendah. Jadi rumusan akar masalah harus menunjukkan bahwa ada masalah. Berarti bahasa baliknya adalah guru dalam proses pembelajaran belum menerapkan praktik pembelajaran inovatif. Konsekuensinya numerasi siswa itu menjadi rendah. Pertanyaannya kan yang rendahnya siswa bukan guru kan? Tetapi kok kenapa yang muncul guru? Karena antara guru dan siswa ibarat koin berdimensi dua. Maka intervensi di sini guru dulu. Konsekuensi guru mengajar monoton membuat siswa bosan, akhirnya hasil belajarnya menjadi tidak meningkat. Jadi di sini guru lah penyebab rendahnya numerasi. Kalau kita baca rumus begini, teori kausalitas. Maka selesaikan dulu masalah guru akan berdampak positif terhadap siswa. Makanya di sini akan masalah ada pada guru, yaitu guru tidak menerapkan pembelajaran inovatif. Maka rumusan akan masalahnya adalah penerapan praktik inovatif oleh guru dalam proses pembelajaran masih rendah, atau guru tidak menerapkan pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Entah Anda merumuskan, yang penting ada kata negatif, karena ini masalah. Definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Idealnya guru harus pakai pembelajaran inovatif, dalam praktik tidak. Konsekuensinya siswa punya hasil belajar menjadi rendah. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, ganti rumusannya. Sudah oke? Penerapan praktik inovatif oleh guru dalam proses pembelajaran masih rendah. Masalahnya di penerapan praktik pembelajaran inovatif. Apa yang harus buat supaya guru bisa gunakan? Solusinya apa? Bisa pengembangan diri melalui PNM. Dalam kurung menonton video inspiratif. Karena PNM ini kan luas toh. Dia tidak mungkin mau lihat sesuai dengan masalah toh.
Pengembangan diri secara mandiri melalui PRN dalam kurung menonton video inspiratif, tutup kurung. Berarti apa? Strategi apa? Karena guru tidak nonton, sudah nonton. Maka nanti strategi supaya mereka guru wajib nonton. Apa yang harus dibuat? Itu muncul strategi supaya semua guru di situ mengakses PRN, terutama menonton video inspiratif supaya ada inspirasi mendesain model pembelajaran yang inovatif. Kan begitu. Tapi tidak cukup di situ, kalau hanya nonton saja belum tentu. Maka harus ada kegiatan penguatan lain. Bintang penerapan model-model pembelajaran inovatif. Kegiatan harus ada bintang, Pak. Undang narasumber yang hebat. Open materi begini, model pembelajaran yang cocok adalah begini. Maka harus. Jadi solusi harus menentukan bentuk kegiatan. Jadi pula saya harus bintang ya. Saya punya masalah, guru dong ini, model aja hanya ceramah tanya jawab, tugas. Kerjakan halaman sekian kumpul ya, kasih kerjakan harusnya sudah paham ya. Oke, itu guru-guru yang sudah lama orang tinggal. Oleh NTT tawarkan begini Bapak Ibu, untuk kita pertimbangkan, untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sekolah. Kami akan intervensi melalui gugus. Kita hitung satu gugus itu satu titik. Satu gugus biasanya berapa sekolah? 5. Ada 5, ada 6, ada 7. Ya, disesuaikan. Biasanya pengalaman kami, Bapak Ibu, kalau bicara tentang BIMTEK, itu maksimal pesertanya itu 50 orang. Nanti kita sesuaikan. Bisa saja ada 1-2 guru yang belum diikutkan kali ini karena kapasitasnya. Tetap kita akan pertimbangkan kali berikut. Apa yang kita buat Bapak Ibu, intervensi ke setiap gugus ini, kita langsung pada menghasilkan teks tetapi berbasis pembelajaran. Artinya apa? Di proses itu kita menghasilkan teks dari sebuah proses refleksi. Kita tahu persoalan apa yang Bapak Ibu guru alami. Dia tahu persoalannya apa, kemudian langkah-langkah konkret apa yang dia buat, dia narasikan. Semisal bagaimana anak itu bisa membaca atau berhitung atau apa, itu apa yang harus dia buat, langkah-langkah konkret apa yang dia buat. Pertama, dia membuat kartu huruf. Setelah itu apa? Itu dinarasikan langkah-langkahnya. Nah dari situ Bapak Ibu pengalaman kami, dari situ kita bisa tahu Bapak Ibu guru ini memang di kelas selama ini memang ikut alur langkah-langkah ini atau belum terlalu maksimal. Jadi proses refleksinya di situ. Nah, tim kami langsung perbaiki. Oh, kalau metode ini alurnya begini. Kalau pakai alat peraga ini dia punya tahapannya. Langsung perbaiki di situ. Ada 2 poin. Dia langsung tahu apa yang harus dibuat setelah kegiatan, dan yang kedua dia sudah menghasilkan teks. Itu modelnya Bapak Ibu. Sehingga berdampak ke Bapak Ibu guru itu sendiri. Ketika dia link ke PMM, diminta tulis 1.500 karakter, dia tahu apa yang menjadi pendahuluan, isi dan penutup. Kalau kita langsung jawab pertanyaan, pasti tidak pas dengan jumlah karakter. Kemudian dampak yang kedua langsung ke anak itu. Dari pengalaman kami setelah kegiatan itu baru dia tahu, oh untuk PBL ini memang stylenya begini alurnya. Langkah-langkah yang dibuat ini begini gitu. Itu yang dibuat. Dan kita buat target misalnya, timingnya mulai kapan gitu. Sehingga efeknya dapat. Kemudian Bapak Ibu karena ini kita hadirkan narasumber, saya sepakat dengan Bapak Ibu pengawas tadi, itu berdampak pada anggaran. Nah, bagaimana caranya menekan anggaran? Dalam akun Siplah yang ada di Kementerian dari Rumah Literasi Cakrawala, itu anggarannya 5 juta Bapak Ibu untuk 3 hari kegiatan. Tapi kalau ada 5 sekolah yang kita libatkan, berarti 5 juta bagi ke 5 sekolah. Berarti satu sekolah itu hanya tanggung 1 juta. Tapi dampaknya adalah semua guru diikutsertakan. Itu model. Jadi kita tour ke setiap gugus.
Hari ketiga, Bapak Ibu, hari ketiga kita sudah pegang teksnya. Teori yang biasa kami buat selama ini, teorinya itu hanya 2 jam. Sisa waktu itu kita dari meja ke meja itu. Biasa selama ini kami dari meja ke meja. Tanya, kenapa tidak lanjut tulis? Selalu jawab itu apa? Kata-kata sudah habis, Pak. Nah, ada jalurnya, ada caranya supaya kata-kata itu ada. Hari ketiga sudah dapat teks, Bapak Ibu. Nah, teks inilah yang akan kita sadur, kita olah kembali untuk nanti kita siap lomba apresiasi GTK. Jadi satu kali jalan untuk kepentingan lomba, tapi juga untuk menjawab di rapor pendidikan kita. Itu sedikit informasi Bapak Ibu. Sekiranya kita bisa kolaborasi, ada beberapa sekolah tadi yang meminta untuk mandiri, dipersilakan atau ya dikomunikasikan kembali. Siapa tahu saling apa ya, saling melengkapi gitu. Nah, sekolah besar bisa menghandle yang sekolah kecil. Itu sedikit informasi dari kami Bapak Ibu, sehingga kita bisa running di Januari atau Februari dan kita langsung buat evaluasi misalnya di Maret. Bagaimana hasilnya? Apa yang kurangnya? Dan dari rumah literasi tidak sendiri, kami juga nanti akan melibatkan Bapak Ibu pengawas. Maksudnya apa? Supaya ada keberlanjutannya. Ada keberlanjutannya apa yang harus dibuat, strategi dan seterusnya. Juga Bapak Ibu yang sudah berkegiatan selama ini, kita akan libatkan juga dalam tim untuk kita bergerak bersama. Saya pikir itu informasi saya, Bapak Kabid. Mungkin sedikit ini melenceng, tapi langsung pada menjawab ya, karena lebih banyak tadi soal bagaimana memahami teks, teks sastra. Salah satunya itu, kita harus tahu alur logika berpikir dalam menulis. Nah, itu akan bisa teruskan ke anak-anak. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gusti. Itu nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi, dan ini sangat membantu teman-teman guru. Geometri itu ada 2 hal saja. Seperti hal yang pertama dari guru yang Pak Kabid sudah sampaikan, guru kurang memahami karena kaitan dengan bangun ruang itu kaitan dengan alat peraga. Yang kedua, alat peraga sekolah kurang menunjang. Ya, jadi kalau akar masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid menyebut guru kurang memahami penggunaan alat peraga dalam pembelajaran inovatif, saya kaji dari sekolah kurang mengadakan alat peraga yang menunjang. Jadi ada 2 persoalan di sini Pak Kabid di akar masalah. Nanti tolong ditambahkan ya Ibu ya. Yang kedua itu, yang kedua tidak guru sudah. Yang kedua itu sekolah kurangnya alat peraga, kurangnya kayak ketersediaan alat peraga, namanya ini kumpulan bangun ruang. Kalau geometri punya namanya kumpulan bangun ruang. Ya, dalam menunjang pembelajaran. Ya itu kalau alat peraga geometri namanya itu kumpulan bangun ruang. Itu ada set. Ya, itu kemudian solusinya sekolah mengadakan alat peraga bangun ruang. Ya, dan bukan pembuatan, pengadaan. Ya, dan strategi implementasinya pengadaan alat peraga bangun ruang.